melaksanakan tugas compounding dan dispensing yang diampu oleh Bapak Dr. Apoteker Syuhada M. Pram. Topik yang kita ambil yaitu penyakit diabetes mellitus disertai dengan luka. Sebelumnya izinkan kami mengenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, saya Andra Dwi Miranda sebagai pendamping pasien. Perkenalkan, saya Ali Fauzia Rahma sebagai pasien. Perkenalkan, saya Aina Idul Fadila sebagai apoteker screening. Perkenalkan, saya Siti Nurhalisa sebagai apoteker compounding. Perkenalkan, nama saya Desvara Injrita. Saya sebagai apoteker yang bertugas dalam konseling. Selamat menyaksikan. Pada video ini, kami akan mensimulasikan proses pelayanan resep di apotik, mulai dari penerimaan resep, screening, pengecekan ketersediaan, peracikan sediaan topikal untuk pasien diabetes, hingga konseling insulin injeksi. Mari kita simak video berikut. Selamat datang di Apotik Esa Pharma. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Kita mau menebus resep. Apakah boleh saya lihat resepnya? Atas nama siapa ya Ibu? Ini Mbak, resep atas nama Rati, umurnya 55 tahun, sakitnya diabetes. Ya Mbak, kebetulan ibu saya juga rutin memakai insulin di setiap harinya. Sebelumnya apakah Ibu ada riwayat alergi obat? Nggak ada sih Mbak, nggak ada alergi. Pada administratif, nama pasiennya jelas, umur tercantum, tanggalnya valid, nama dokter lengkap dan SIP ada. Kemudian pada farmasetik, sediaan salep topikal sesuai indikasi luka diabetes dan tidak ada inkompatibilitas basis. Kemudian pada klinis, dosis aman untuk penggunaan 2 kali sehari dan pasien pengguna insulin diperhatikan risiko infeksi. Screening resep mencakup aspek administratif, farmasetik, dan klinis untuk menjamin keamanan terapi. Baik Ibu, obatnya tersedia. Total harganya itu Rp525.000 untuk pembayarannya bisa langsung atau setelah menerima obat saja. Oh, setelah terima obat aja Mbak, nggak apa-apa. Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar ya. Kami siapkan terlebih dahulu obatnya. Oh, oke Mbak. Selanjutnya, apoteker meracik salep topikal untuk membantu penyembuhan luka diabetes. Teknik yang digunakan adalah levigasi dan geometric dilution. Pastikan homogenitas terjaga hingga digelembung dan gunakan basis yang sesuai untuk salep luka. Pelabelan penting untuk memberikan instruksi penggunaan yang jelas kepada pasien.
siap. Nah, kemudian ini ada salep. Untuk salep itu digunakan 2 kali sehari, dioles tipis saja dalam keadaan bersih. Jika ada kemerahan atau nyeri meningkat, ibu boleh kembali lagi ke sini. Untuk metode pembayarannya mau cash, kris atau transfer ya bu? Pakai kris aja mbak. Silahkan scan di sini ya bu. Ini untuk struk pembayarannya, kemudian ini obatnya. Untuk pemakaian insulin, ibu bisa masuk ke dalam ruangan konseling. Oh yaudah mbak, terima kasih ya. Makasih mbak. Selamat siang Ibu, saya apoteker Desvara dengan Ibu Rati, apakah betul? Iya betul mbak. Baik, saya akan melakukan konseling mengenai penggunaan insulin. Apakah Ibu bersedia melakukan konseling bersama saya? Iya bersedia mbak. Baik. Penggunaan insulin ini seperti pen ya Ibu. Jadi jika Ibu buka, di sini akan terdapat jarum dan di mana jarum ini harus Ibu ganti setiap kali pemakaian. Kemudian juga selama pemakaian ini ibu harus membersihkan area tempat penyuntikannya. Kemudian dalam keadaan bersih dan penyimpanannya juga sebelum digunakan harus di dalam lemari es. Gitu. Tetapi jika setelah pemakaian pertama itu sudah bisa disimpan di suhu ruang. Kemudian untuk dosisnya sendiri di sini ada angka 0 1 sampai 10. Nanti ibu sesuaikan dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Kemudian ibu putar. Nanti tempat penyuntikannya itu ada di area perut, kemudian ada di area paha, kemudian juga ada di bokong dan lengan. Kemudian juga nanti ibu akan tusukannya 90 derajat. Jadi nanti setelah ibu tusukkan, ibu boleh pencet bagian atas pennya. Jadi nanti dia akan turun sampai ke angka 0. Jadi misalnya ibu 10 kali, berarti ibu akan tusukannya 10 kali gitu. Jadi sampai ke angka 0. Kemudian nanti setelah ditusukkan, ibu jangan langsung dilepas pennya. Tunggu sekitar 10 detik agar insulinnya tidak keluar lagi. Setelah 10 detik sudah dirasa aman, ibu cabut dan ibu sekal lagi dengan alkohol. Seperti itu. Untuk meminimalisir kesalahan, apakah saya bisa meminta ibu untuk mengulangi cara pemakaian insulinnya lagi? Oh boleh mbak. Baik. Oke, jadi tadi mbaknya ngejelasin kalau saya ini harus diputar dulu ininya sesuai dosis dokter. Terus sebelum saya mulai menyuntikkan itu harus dibersihkan dulu. Nanti disuntikannya 90 derajat. Bisa di lengan, perut, bokong maupun apa tadi itu saya lupa paha. Kemudian nanti setelah disuntikan pencet ininya nih, yang oranye ini ya mbak ya. Terus jangan langsung ditarik, betul mbak? Tunggu dulu 10 detik. Oh iya. Cara pemakaiannya sudah betul sekali. Nanti untuk kakaknya penyimpanannya nanti bisa di dalam lemari pendingin, tapi jangan di freezernya ya. Kemudian tapi kalau misalnya sudah pernah dipakai, tidak perlu di lemari pendingin lagi, cukup di suhu ruang aja. Bertahan sampai 28 sampai 30 hari ke depan ya, sampai dosisnya habis. Ada ditanyakan lagi kak sebelumnya? Ya kak, mau nanya, ini kalau misalkan ibu saya lupa untuk memakai insulinnya itu bagaimana ya kak? Kalau memang lupa, sebisa mungkin langsung digunakan, langsung disuntikan kembali. Tapi kalau misalnya memang jarak pemakaiannya itu sudah dekat, kalau bisa tunggu aja. Jadi nanti kan dosisnya ganda ya, nanti malah jadi numpuk dosisnya gitu. Oh, seperti itu. Iya. Baik, cukup jelas. Iya, ada yang ditanyakan lagi ibu, kakaknya? Cukup kak, jelas. Cukup. Ya. Jadi nanti kalau misalnya memang ada gejala-gejalanya, biasanya kan gejalanya itu lemes, keringetan gitu ya. Jadi langsung kontrol rutinnya harus selalu dicek sama dokternya gitu ya. Baik. Oke. Cukup? Cukup. Oke, sehat ya. Terima kasih. Terima kasih mbak. Dengan tahapan penerimaan resep, screening, compounding, pelabelan, KIE atau komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling injeksi, apoteker berperan penting dalam menjamin terapi pasien aman, efektif, dan rasional. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan dapat diterapkan di